Ya, yang sudah hadir sudah 30-an ya, 31. Nanti jam 7 kita mulai. Ini Pak Heru malah keluar ini, mungkin sinyalnya ya. Jadi Pak Heru tinggal di daerah Kemplak. Kalau yang tahu pemancingan bibit ikan cangkringan lah, itu Pak Heru dekat daerah situ. Ah, ini sudah nyambung lagi. Ya, sudah jam 7 ya, jam 7 tepat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi ya, para siswa 10 DPIB dan 10 DPIB A dan 10 DPIB ya. Apa kabar ya kalian ya? Semoga kalian semua sehat, selalu dilindungi oleh Allah SWT, dan semua tugas-tugas nanti bisa mengerjakan dengan lancar ya. Hari ini seperti biasa, jadi mata pelajaran dasar-dasar kejuruan ya. Seperti minggu yang kemarin sudah saya sampaikan, nanti ada 4 topik ya, 4 materi yang akan disampaikan ya. Ukur tanah, gambar teknik, kemudian BIM, terus satu lagi statika ya. Nah, jadi 4 materi nanti akan disampaikan bergantian. Ya, supaya kita lebih lancar dalam mengikuti pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Cukup untuk pagi ini ya. Ini di tengah-tengah kita sudah bergabung Bapak Heru Sumarwata. Feedback nih Pak Heru, salah satu aja yang dihidupkan. Nah, ya. Jadi ini ada Pak Heru. Pak Heru ini guru BK di BKGSP. Jadi kaitannya semisal nanti ada kaitan dengan permasalahan pelajaran, terus hubungan ke sekolah, terus nanti semisal kalian ada yang kesulitan hubungan antara orang tua dengan sekolah, nanti bisa menghubungi Pak Heru langsung. Ini guru BK. Kalau misalkan ada yang membutuhkan bantuan, misalkan Pak, keadaan ekonomi orang tua kurang bagus, ini saya bisa dibantu nggak? Nah, ini bisa
lebih bagusnya ketemu Pak Heru langsung. Oke gitu Pak Heru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Darmawan, sarjana teknik, magister teknik yang sangat saya hormati, dan para siswa baik kelas 10 DPIB A maupun 10 DPIB B yang sangat saya banggakan. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan pagi ini bisa berjumpa lewat Zoom meeting. Ya. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan diri walaupun melalui WA Group sudah kami kenalkan. Namun lewat kesempatan yang baik ini yang oleh Pak Darmawan saya dipanggil untuk ikut bergabung, akan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan saya dan tugas-tugas saya di sekolah. Pertama, saya Heru Sumarwata, mengampu dengan DPIB, sekarang namanya DPIB saja, ya, atau Teknik Gambar Bangunan, sejak tahun 2014 akhir, ya, sampai sekarang ini. Sebelumnya saya dulu di SMA 1 Pakem dan SMA 1 Kalasan. Nah, tahun 2013 saya ditugaskan di SMK 2 Depok. Pertama ada di jurusan dulu namanya TPBO. Ya. Sekarang mungkin ada kendaraan ringan atau apalah namanya. Yang jelas saya lebih hafal di kelas jurusan gambar bangunan yang sekarang populer dengan namanya DPIB, ya, DPIB. Nah, proses sekalian, pertama kami ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah duduk di SMK 2 Depok kelas 10 ini, di mana menurut penilaian masyarakat SMK 2 Depok adalah sekolah yang sangat favorit. Sekolah yang tenar sejak tahun 1972. Bahkan sudah hampir berapa itu 40-an atau 50 tahun ya. Oleh karena itu tolong kalian betul-betul sekolah di SMK Depok ini dengan penuh kesungguhan, ya, supaya nanti apa yang Anda cita-citakan bisa tercapai, ya. Dan saudara sekalian, beberapa hal lain berkaitan dengan kegiatan belajar Anda, mengingat bahwa masa pandemi ini cukup sulit untuk mentransfer ilmu dari sekolah kepada Anda karena hanya lewat daring. Namun demikian tidak mengurangi makna motivasi Anda untuk belajar lebih baik. Ya. Jadi dengan adanya pelajaran daring ini mengundang Anda untuk lebih giat sesungguhnya untuk belajar. Sebab kalau Anda terlena tidak mau mengikuti pelajaran secara aktif, nanti akan banyak tertinggal. Ya. Apalagi siswa sekalian perlu Anda ketahui, program studi atau jurusan gambar bangunan atau sekarang disebut DPIB itu di SMK 2 Depok dikenal sebagai jurusan yang sangat ketat. Yang sangat ketat. Karenanya sekali lagi kalian harus terdorong dalam diri Anda, termotivasi dalam diri Anda untuk lebih serius dalam belajar ini. Perlu Anda ketahui bahwa SMK 2 Depok jurusan yang sangat berani menilai secara objektif kepada para siswa, itu jurusan gambar bangunan. Realita bahwa setiap tahunnya jika ada kenaikan kelas, siswa-siswa yang istilahnya mengalami kendala cukup lumayan banyak. Namun demikian bukan berarti kendala-kendala itu
suatu hal yang akan menghambat Anda untuk mencapai cita-cita, bukan. Itu semua sangat bergantung pada diri kalian. Ya. Saya kagum kepada Bapak Ibu guru jurusan yang sangat-sangat hebat, terutama Bapak Kajur, ketua jurusan, ketua program studi, yaitu Bapak Darmawan STMT itu. Anda lihat itu beberapa gedung di SMA 2 Depok banyak yang didesain oleh beliau, Bapak Darmawan. Termasuk gapura yang selatan itu yang sangat cantik itu juga itu desain dari Bapak Darmawan. Dan Pak Darmawan banyak menorehkan prestasi di SMA 2 Depok. Oleh karena itu, kalian harus apa ya istilahnya menteladani atau mencontoh apa yang menjadi prestasi Pak Darmawan dan semua guru SMK 2 Depok, terutama gambar bangunan. Oleh karena itu, beberapa ketentuan dalam kegiatan belajar mengajar, karena saya sebagai guru BK itu memberikan layanan, yaitu layanan beberapa bidang. Pertama bidang belajar, bidang sosial, bidang pribadi, kemudian bidang karir, ya. Oleh karena itu, untuk bidang belajar ini, sekali lagi, dengan pelajaran daring ini, maaf saja, saya tidak bermaksud mengganggu kemerdekaan Anda dalam beberapa hal, tetapi ketentuan mengikuti pelajaran daring harus Anda patuhi dan ikuti. Maaf, alhamdulillah tadi ini jam 6:30 atau jam 7:20 sudah ada beberapa yang sudah bergabung, sudah on dalam kegiatan daring Pak Darmawan, pelajaran Pak Darmawan. Oleh karena itu tolong diikuti oleh yang lain. Jadi jam 7 pagi itu sudah mulai pelajaran. Karenanya jam 6:50 paling tidak Anda sudah standby di depan laptop atau di depan HP Anda untuk mengikuti pelajaran. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelajaran Anda harus mengikuti secara seksama, serius. Sebab kalau tidak, nanti banyak ketinggalan. Perlu diketahui, jurusan gambar bangunan dikenal sebagai jurusan yang banyak tugas. Ya memang betul, karena apa? Antara teori dan praktek harus seiring sejalan. Jangan sampai Anda hanya menguasai teori, tapi prakteknya nggak ada. Nanti repot itu nanti. Nah, karenanya jika Anda mengalami kesulitan, sesuai mengalami kesulitan, tidak usah sungkan, tidak usah malu. Boleh japri dengan saya, boleh japri dengan guru bidang studi, ya, untuk menyampaikan persoalannya. Kalau merasa, misalnya Pak, di daerah saya sinyal sulit sekali, Pak, saya kehabisan kuota dan sebagainya. Sekolah menyediakan diri untuk bisa ikut tatap muka dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan dengan catatan. Halo? Halo, Pak Darmawan? Halo? Ya Pak Heru, masih dengar? jelas, masih. Oke. Dengan catatan, kalian sebelumnya harus kencan dulu atau buat janji dengan Bapak Ibu guru. Ya, dan kedatangan kalian maksimal 4 anak. Itu harus diketahui. Berikutnya, saudara sekalian, jika nanti terjadi hambatan-hambatan atau persoalan-persoalan yang berkait dengan pelajaran Anda atau apa namanya tadi Pak Darmawan juga sudah menyampaikan tentang masalah mungkin ekonomi dan sebagainya, wali kelas, guru BK dan sebagainya tidak sungkan-sungkan akan komunikasi secara intensif pada orang tua Anda, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk datang ke rumah Anda untuk ngecek tentang keadaan Anda. Oleh karena itu, sekali lagi, kami sebagai guru BK untuk meminta kepada kalian agar kalian lebih disiplin, lebih aktif untuk ikut pelajaran secara baik. Terutama jurusan pelajaran jurusan. Pada jurusan norma dan normatif adaptif pun Anda juga harus ikuti secara baik, ya. Karena pernah terjadi juga, ya, mata pelajaran yang berkait dengan jurusan cukup lancar, tapi ada yang mata pelajaran normada mengalami hambatan. Itu juga sulit untuk
bisa naik kelas atau lulus lah gitu. Oleh karena itu sekali lagi semuanya harus imbang, tapi ya tentu yang jurusan lebih diutamakan karena namanya saja jurusan, ini sekolah jurusan. Nah, selanjutnya, halo Pak Dar, Mas dengar? Oh, masih jelas sekali Pak Heru. Oke, saya lanjutkan. Saya Yesus sekalian, kita berdoa bersama-sama semoga Mbak Yu Corona lekas sirna, terus pelajaran tatap muka lekas bisa dimulai. Namun demikian, andaikan belum, ya sekali lagi Anda tidak boleh patah semangat, tetap harus bangkit dengan berbagai kemampuan yang ada, ya, supaya nanti Anda berhasil. Dan tolong kepada siswa-siswa yang kemarin kebetulan belum bisa naik, nanti minggu depan kita komunikasi, dan kemungkinan besar nanti akan ditinjau kembali pada bulan Oktober. Bagaimana progresif Anda, ya. Tapi kami selaku guru BK dan semua guru tentunya, dan juga termasuk Anda, berharap agar Anda lancar dalam kegiatan belajar mengajar, prestasinya baik, dan besok semua naik kelas. Itu harapan kami. Jadi, itu salah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, akan ada, atau bahkan sudah berjalan, tentang pelajar Pancasila. Nah, silakan Anda menjadi siswa yang betul-betul berpegang teguh kepada negara, Pancasila. Ya, Pancasila. Jangan sampai kita sebagai pelajar berkiblat kepada dunia lain. Negara kita adalah negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini bulan September kebetulan biasanya 1 Oktober itu mengenang keganasan komunis. Anda mesti harus memiliki perisai yang kuat, jangan sampai terpengaruh hal-hal yang menjerumuskan pemahaman kita. Ya, untuk itu sekali lagi silakan Anda di dalam belajar ini, pertama, akhlak atau sikap itu harus depankan. Yang kedua, pengetahuan Anda, keterampilan Anda, kompetensi Anda juga harus diperkuat. Bahkan ini wajib. Dan tidak lupa juga, silakan Anda menjadi pelajar Pancasila yang baik di bumi Indonesia, khususnya di SMK Negeri 2 Depok. Selamat untuk Anda, dan semoga Anda berhasil di bawah asuhan Bapak Ibu Guru Bangunan dan Bapak Ibu Guru Normada, dan mudah-mudahan kehadiran saya di tengah-tengah Anda bisa memperlancar jalannya pelajaran Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Anda sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Namun demikian, saya juga mohon kepada Pak Darmawan dan kepada seluruh guru bidang studi agar kita selalu komunikasi untuk melihat siswa yang mengalami hambatan belajar, agar kita bisa membantu dengan baik. Termasuk saat ini, andai kata ada anak yang belum bisa absen atau bahkan tidak absen sama sekali, nanti Pak Dar bisa berkolaborasi dengan wali kelas juga dengan saya untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti atau di follow up supaya anak tersebut bisa berhasil dengan baik. Nah, ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, belajar dengan sungguh-sungguh, patuh taat kepada Bapak Ibu Guru, hormat kepada Bapak Ibu Guru, dan juga kepada orang tua. Bawalah nama baik diri Anda, bawalah nama baik orang tua Anda, bawalah nama baik sekolah, agar Anda menjadi orang yang gemilang, sukses untuk masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih nih Pak Heru atas, ya, bisa dikatakan tausiah juga ya. Nah ini Pak Heru ini juga seorang ustadz ini. Jadi kalau misalkan diminta mengisi pengajian ini juga sangat mampu ini. Bahkan kalau Pak Heru adzan di masjid kita, Masjid Mujahidin, ini suaranya bagus sekali ya. Terima kasih Pak Heru. Untuk menginfokan, jadi mulai minggu depan nanti yang belum mempunyai laptop ya,
atau misalkan laptop sudah punya tetapi belum terinstall AutoCAD, nanti bisa ini ya, bisa segera menghubungi. Jadi minggu depan bisa datang ke sekolah, tetapi dengan catatan mestinya tetap dengan prokes ya. Nanti silakan menghubungi dulu karena ada batasan. Jadi nanti yang duluan request nanti akan ini ya, diizinkan masuk. Karena untuk saat ini yang sudah masuk ini kelas 11 DPIB ini sudah datang ke sekolah itu dari 35 yang hadir karena maksimal ada seperempatnya sehingga 8 ya. Nah, rata-rata 8 ya paling 9 lah maksimal itu setiap minggu datang ke sekolah. Supaya apa? Supaya pelajaran yang diberikan tidak ketinggalan ya. Nah, sehingga untuk minggu depan KBM seperti ini nanti tatap muka secara online tetap bersama-sama. Setelah itu setelah selesai karena ini kan nanti tidak lama ya, paling 1 jam selesai. Setelah itu silakan datang ke sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin bisa lanjut untuk materinya. Silahkan. Siapa dulu ini? Halo Pak Dar, saya live dulu ya. Saya live Pak Dar. Monggo Pak Heru. Makasih Pak Heru. Iya, sama-sama. Ya udah off cam. Assalamualaikum. Apakah terdengar, Pak? Ya, udah silakan. Udah terdengar suaranya. Terdengar. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita akan memulai pelajaran gambar teknik ya dari saya izin share screen ya Pak. Silakan. Bisa langsung kan? Ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang gambar bidang. Nah, untuk pembahasannya ada dua, yaitu membagi garis dan yang kedua membagi sudut. Suaranya nggak ada ya? Halo? Maaf, tadi ada bahan ya Pak. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, buat dua butir lingkaran dengan A dan B sebagai pusat dan R sebagai jari-jari jembaran. Kedua busur saling berpotongan di A dan B. Tarik garis A dan B yang memotong AB yang besar ini di titik C ya.
tengah-tengah. Maka AC sama dengan CB. Bagi seperti itu ya. Selanjutnya, membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Membagi garis menjadi bagian yang sama panjang menggunakan jangka dapat diikuti melalui langkah-langkah dan berpedoman pada gambar berikut. Pertama, tarik garis sembarang dari A ke B. Selanjutnya, ukurlah pada garis A sampai H bagian yang sama panjang dengan memakai jangka. Nah, A, B, C, D, E, F, G, dan H menggunakan jangka. Hubungan titik H dengan B. Dan selanjutnya tariklah dari titik D, F, E, G, C, B, A garis sejajar dengan garis HB. Jadi tinggal ditarik-tarik itu aja ya. Selanjutnya memindahkan sudut. Untuk memindahkan sebuah sudut, ikuti langkah-langkah berikut dengan berpedoman pada gambar. Sudut BAC dipindahkan menjadi sudut B1, A1, dan C1. Seperti terlihat pada gambar ya, saya perbentar. Lihat. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, lingkaran dengan A sebagai pusat dengan jari-jari sembarang R yang memotong kaki-kaki sudut AB dan AC di N dan M. Seperti terlihat di dalam gambar ya. Selanjutnya ada buat pola busur lingkaran dari A1 dengan jari-jari R1 yang memotong kaki sudut 1 C1 di M1. Nih. Selanjutnya buat busur lingkaran dari titik M dengan jari-jari R sama dengan M dan M. Ini. Buat pola busur lingkaran dengan jari-jari R1 sama dengan R dari titik di M1 busur 1 busur ini memotong busur yang pertama jari-jari R1 di N. Seperti terlihat di gambar ya. Ini. Tarik garis A1 N1 yang merupakan kaki sudut A1 B1 maka sudut B1 A1 B1 sudut BA. Ini. Nah, selanjutnya membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Jadi ada sudut bagi lagi menjadi dua. Untuk langkah-langkahnya seperti berikut. Tarik sebuah busur lingkaran dengan titik A sebagai pusat dengan jari-jari sembarang R yang memotong kaki sudut AB dan AD. Titik P dan O seperti terlihat pada gambar ya. Ini. Buat titik P dan O sebagai pusat busur lingkaran dengan berjari-jari panjang F2 dan F3 yang sama besar. Seperti yang terlihat di gambar ya. Ini. Selanjutnya, kedua busur lingkaran tersebut berpotongan di D, tarik garis A dan T, maka sudut BAT sama dengan sudut DAC. Sudut ini sama dengan sudut ini. Selanjutnya, membagi sudut itu menjadi tiga bagian yang sama besar. Kalau tadi bagi sekarang bagi tiga. Langkah-langkahnya ya. Selanjutnya, untuk membuat sudut 30 derajat. Yang tadi itu kurang lebih untuk membuat sudut 45 derajat ikuti langkah-langkah sebagai berikut.
buat garis O dan A, tentukan R1 ini, dan lingkarkan dengan titik pusat di O sehingga berpotongan di titik B dan C. Ini terlihat yang seperti di gambar. Tentukan R sembarang dan putar dengan titik pusat di B dan hingga berpotongan di C dan D. Ini. Tarik garis bantu dari O ke D hingga berpotongan dengan busur lingkaran R1 di titik E. Tentukan R2 sembarang dan lingkarkan dengan titik pusat di B dan E hingga berpotongan di R. Sehingga dapat sudut AOR 45 derajat. Selanjutnya ada membuat sudut 90 derajat. Ada dua cara untuk membuat sudut 90 derajat. Yang pertama, tarik garis A dan O, tentukan R1, dan lingkarkan dengan titik pusat di O hingga berpotongan di bagian C. Nah, ini diputar seperti ini. Di titik C. Kan R2 sembarang dan lingkarkan dengan titik pusat di B dan C hingga berpotongan di B. Terlagi, sampai ini membentuk bertabrakan, terus ditarik dari C ke O sehingga terbentuklah sudut 90 derajat. Nah, yang kedua, garis OA mendatar. OA mendatar, tentukan R sembarang seperti tadi. Pindahkan lingkaran yang berjari-jari R ke titik pusat B dan berpotongan di C. B dan berpotongan C. Ini. Pindahkan kembali ke titik pusat C dan berpotongan di D. C, berpotongan di D. Sehingga berpotongan di E. Nah, sekarang potongan di E sih. Selanjutnya tarik garis dari E, O, tentulah sudut 90 derajat. Nah, untuk materi hari ini, sekian. Dan untuk cara-cara menggunakan garis dengan baik yang benar sudah saya berikan contohnya dengan link yang saya sertakan di Google Classroom, bisa kalian tonton ya adik-adik. Baik, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya materi yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tidak jelas. Nggak jelas, Kak. Kurang jelas, Mbak. Speakernya mungkin. Belum, sepertinya speakernya atau headsetnya ini pecah. Coba. Suaranya pecah di sini. Recording in progress. Halo.
Halo, cek. Selamat sore. Cek, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Jelas. Jelas, Pak. Oh, baik ya. Amelia, diisi dengan elemen teknik dasar terlebih dahulu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya masih semangat ya. Apakah ada yang udah ngantuk, lapar? Kalau lapar Masih jangan dulu belum ya. mandi, tidak apa-apa, yang penting semangat. Semangat. Karena ini masih ada beberapa elemen, jadi semuanya harus masih semangat. Baik, sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, baik. Nah, untuk elemen teknik dasar sendiri, untuk hari ini kita akan belajar tentang K3LH atau keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Nah, jadi mungkin adik-adik semuanya kan pada awal pembelajaran kemarin sudah belajar tentang K3LH. Mungkin itu kan baru kayak alat-alatnya. Nah, ini mungkin ini nanti lebih banyak dan juga ada peraturan-peraturan terkait K3LH. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri untuk yang K3LH itu, nah nanti siswa diharapkan dapat menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Nah, ini ada ruang lingkupnya sambil dibaca ya. Nah, itu pertama, upaya K3 selama seorang bekerja dalam lingkup tempat kerja atau menurut peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai tempat kerja. Yang kedua, ada upaya K3 selama seseorang berada dalam lingkungan keluarga di rumah tangga. Kemudian, upaya K3 selama seseorang berada dalam lingkungan masyarakat. Keempat, pembinaan norma-norma kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian pemberian ganti rugi, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Nah, dalam hal ini kita sebagai anak teknik atau gambar bangunan, tentunya kita akan lebih fokus pada K3 di tempat kerja atau lingkungan kerja kita sebagai teknik gambar bangunan. Nah, nanti itu bisa berupa kayak komputer buat saat gambar. Kemudian ada praktek-praktek seperti ilmu tanah atau konstruksi akan adik-adik besok laksanakan di kelas 11 maupun kelas 12. Nah, kemudian ada definisi dan dasar hukumnya. K3LH sendiri itu apa sih? Jadi K3LH itu suatu program perlindungan terhadap seluruh karyawan atau tenaga kerja
agar senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat selama dalam bekerja di lingkungan pekerjaannya. Nah, jadi ketiga hal itu untuk memastikan bahwa pekerjaannya itu selamat dan juga sehat. Nah, kalau pekerjaannya itu selamat dan sehat, nanti kan pekerjaannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian tempat kerja. Tempat kerja itu lingkungan yang berada di tempat terbuka atau tertutup, di mana terhadap potensi sumber bahaya. Nah, kalau di tempat kerja itu anak teknik itu, misalnya kita lagi bangun proyek bangunan gedung, nah itu tempat kerja. Nah, kemudian ada keselamatan kerja atau occupational safety, merupakan upaya supaya pekerja terhindar dari kecelakaan, peralatan tidak rusak, dan hasil produksinya aman. Nah, selain untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja agar terhindar dari kecelakaan, keselamatan kerja itu juga melindungi agar peralatan itu tidak rusak. Jadi peralatan itu juga nanti ada keselamatannya, ada SOP-nya. Sehingga nanti produksinya juga aman, tidak terganggu. Nah, ini keselamatan kerja dapat diartikan sebagai metode menerapkan upaya-upaya keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan selama bekerja. Kemudian, langkah-langkah menjaga ketiga. Nah, ini salah satunya. Langkah pertama itu pengaturan dan pembagian jam kerja, termasuk jam istirahat yang harus disesuaikan dengan kondisi fisik pekerja. Kemudian pengaturan prosedur pekerjaan, termasuk penggunaan alat dan perlengkapan kantor sesuai SOP atau operating procedure. Ketiga itu penyediaan sarana dan prasarana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, peningkatan kedisiplinan kerja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam program K3LH dan meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Nah, jadi untuk yang pertama itu kan pengaturan dan pembagian jam kerja. Nah, kalau kita kan sudah tahu ya, kalau kerja itu biasanya ada shift 1, shift 2 gitu. Nah, itu salah satunya itu untuk menjaga kondisi fisik pekerja. Kalau nanti pekerjanya banyak lembur, kemudian capek, kurang istirahat, nah itu nanti bisa menimbulkan bahaya. Kemudian prosedur pekerjaan. Jadi setiap alat atau penggunaan alat itu ada SOP-nya atau prosedurnya. Jadi selama penggunaan alat itu tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan nanti yang bahaya itu tidak hanya alatnya bisa rusak, tetapi juga penggunanya. Nah, ini langsung saja ke undang-undangnya. Jadi K3LH itu ada peraturannya secara resmi oleh negara. Nah, salah satunya undang-undang yang mengatur pelaksanaan K3LH, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu tentang keselamatan kerja, mengatur keselamatan kerja para pekerja di dalam wilayah hukum Indonesia yang meliputi keselamatan kerja di darat, laut, maupun udara. Nah, UU Nomor 1 Tahun 1970 ini menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan kerja untuk kesejahteraan pekerja yang bersangkutan dan untuk meningkatkan produktivitas nasional. Setiap orang, bukan pekerja yang sedang berada pada tempat kerja, perlu terjamin juga keselamatannya. Dan setiap faktor produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Ini jadi untuk pekerja maupun orang yang bukan pekerja, akan tetapi pada waktu tersebut berada pada tempat kerja itu sudah dijamin keselamatannya oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada pasal 86 dan 87. Ini pertama pasal 86 yang ayat pertama itu menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian ayat kedua itu melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, maka diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian ini ada Undang-Undang Nomor Pasal 87 Nomor 13 Tahun 2003. Ayat 1 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat 2, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, kemudian adapun tujuan dan sasaran K3LH dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tercantum tujuan K3LH, yaitu yang pertama memberi perlindungan keselamatan kerja untuk kesejahteraan pekerja yang bersangkutan dan untuk meningkatkan produktivitas nasional. Kedua, menjamin keselamatan setiap orang, bukan pekerja yang sedang berada pada tempat kerja, menjaga setiap faktor produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Ini tercantum jelas di UU Nomor 1 Tahun 1970. Nanti kalau adik-adik mau nyari yang lain, nah bisa lihat undang-undang. Nah, kemudian selanjutnya pelaksanaan K3LH dapat diaplikasikan untuk tujuan sebagai berikut. 1. Sebagai tindakan untuk mencegah dan menghindari kecelakaan kerja melalui penyediaan fasilitas pelindungan diri dari bahaya kebakaran, ledakan, dan bahaya-bahaya lainnya yang dapat mengganggu keselamatan kerja. Nah, jadi K3LH itu tidak pasti itu kalau menerapkan K3LH itu bakal selamat. Tapi K3LH itu untuk mencegah atau meminimalisir dari kecelakaan kerja. Nah, adapun potensi bahayanya itu seperti kebakaran, ledakan, dan yang lainnya. Kemudian dapat memberikan pertolongan dan upaya penyelamatan diri pada kecelakaan kerja pada saat terjadi kebakaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya. Ketiga, untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan dengan menyelenggarakan kebersihan lingkungan sehingga diperoleh keserasian antara pekerja, lingkungan kerja, peralatan kerja, dan proses produksinya. Ini kan K3LH itu salah satunya lingkungan hidup. Jadi tidak hanya untuk pekerjanya saja, untuk manusianya saja, kan tetapi untuk lingkungan tempat bekerja atau terjadinya suatu proyek atau bangunan itu juga diperhatikan. Nah, itu diatur salah satunya itu untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan yang terjadi. Nah, kalau kita kan semua tahu kalau biasanya kalau ada pekerjaan itu kan lingkungannya agak kurang rapi. Nah, kadang itu terjadi pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, makanya untuk mengendalikan atau untuk mencegahnya itu dibuatlah K3LH aturannya gitu. Kemudian ada pelaksanaan K3LH sangat penting bagi tenaga kerja yang bersangkutan, khususnya bagi tenaga kerja di bidang produksi.
Kemudian pemahaman mengenai pentingnya K3LH bagi tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas sehingga mampu menguntungkan perusahaan dan mencegah adanya potensi kerugian. Bagi perusahaan, sasaran penerapan K3LH yaitu dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang diakibatkan karena hubungan kerja. Nah, kalau teman-teman tahu ya, kalau untuk sekarang itu perusahaan itu wajib mendaftarkan karyawan atau pekerjanya itu BPJS, salah satunya yaitu untuk K3LH ini. Jadi perusahaan menjamin keselamatan kalau terjadi sesuatu pada pekerjanya. Nah, ini kita agak cepat saja ya. Ini fungsi dan manfaat K3LH. Nanti adik-adik bisa baca. Kemudian ini ada faktor-faktor kecelakaan kerjanya. Nah, jadi K3LH itu faktor kecelakaan kerja itu ada berapa? Nah, salah satunya itu faktor tenaga kerja. Nah, ini kemudian ada faktor lingkungan, faktor manajemen, faktor kesalahan penggunaan alat kerja. Nah, faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja di tempat kerja itu dapat dihindari dengan cara menerapkan K3LH. Nah, dengan adanya peraturan perundang-undangan, itu diterapkan secara disiplin, kemudian standarisasi kerja yang baik, pengawasan kerja yang ketat, memasang tanda-tanda peringatan, dan melakukan penyuluhan, serta pelatihan keselamatan kerja bagi tenaga kerja. Nah, mungkin untuk materi K3LH cukup sampai di sini. Nanti kalau teman-teman kurang jelas, bisa dibaca kembali. Kemudian kalau masih bingung, bisa baca saya atau searching-searching di internet. Gitu ya. Kemudian untuk penugasannya nanti jangan lupa adik-adik setelah pelajaran nanti cek kembali ya Google Classroom-nya, karena setelah ini akan saya kirimkan link Google Form itu untuk kuis hari ini ya. Jadi nanti materinya itu tentang ada di dalam materi yang saya kirimkan sekarang. Oke, untuk K3LH untuk elemen teknik dasar mungkin cukup, bisa dilanjut untuk elemen yang lain. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Ini materi yang selanjutnya itu adalah elemen statika bangunan. Nah, adik-adik bisa langsung membuka Google Classroom-nya. Di situ saya sudah membagikan materi berupa PDF dan video pembelajaran. Nah, ini di video pembelajaran itu sudah saya jelaskan ya mengenai materi untuk hari ini. Nah, ini akan saya jelaskan kembali, dan nanti apabila masih bingung, adik-adik bisa membuka videonya. Ini Mas Argo masih share screen. Maaf, nanti. Baik, saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, materi untuk hari ini adalah bagaimana mencari reaksi tumpuan secara grafis. Nah, kemudian ini untuk mengantarnya, nah kita akan mempelajari apa itu tumpuan dan jenis-jenis dari tumpuan. Nah, tumpuan yang biasa kita tahu itu ada 3, yaitu tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Nah, untuk masing-masing tumpuan ini, untuk pengertian dari tumpuan sendi sendiri adalah tumpuan yang dapat menerima gaya dari segala arah, tetapi dia itu tidak mampu menahan momen. Jadi untuk sendi itu dia dapat menahan gaya dari arah vertikal,
dari arah vertikal ya ini, dari arah vertikal, kemudian dari arah horizontal. Kemudian selanjutnya untuk sendi roll. Nah, untuk sendi roll ini dia hanya dapat menahan dari gaya vertikalnya saja. Dari gaya vertikalnya, dan dia itu tidak dapat menahan momen. Nah, untuk yang terakhir ini ada tumpuan jepit. Untuk tumpuan jepit sendiri itu dia dapat menahan gaya dari segala arah dan dapat menahan momen. Jadi untuk gaya jepit ini dia dapat menahan gaya secara vertikal, kemudian gaya secara horizontal, dan dia juga dapat menahan momen. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh tumpuan yang mungkin biasa kalian temui ya. Ini yang pertama ada tumpuan sendi, kemudian ada tumpuan roll, dan yang terakhir ini ada tumpuan jepit. Kemudian saya lanjutkan untuk konsep keseimbangannya. Ini untuk konsep keseimbangannya, jadi intinya kalau keseimbangan itu ketika sigma gaya horizontalnya bernilai 0, kemudian sigma gaya vertikalnya dia juga bernilai 0, dan momen yang bekerja juga dia bernilai 0. Nah, itu konsep dari keseimbangan bendanya. Kemudian, nah ini lanjut ya. Nah, biasanya ini di soal ada sebuah balok. Nah, ini namanya balok ya. Nah, kemudian biasanya itu di balok kita akan menemui sendi di ujung-ujungnya. Nah, ini untuk yang sendi yang pertama itu dia seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini adalah sendi roll. Maaf, ini tumpuan roll. Ini tumpuan roll. Nah, yang satunya ini adalah tumpuan sendi. Nah, ini biasanya di gambarnya juga perbedaannya itu yang bagian roll dia itu ada seperti roda di bawahnya. Nah, itu untuk bagian tumpuan yang roll. Kemudian yang satunya itu adalah tumpuan sendi. Kemudian ini kan menjelaskan tentang balok yang ada gaya yang bekerjanya itu adalah jenis gaya yang terpusat. Nah, kemarin itu gaya terpusat adalah gaya yang dia itu bekerjanya pada suatu titik. Jadi dia itu bukan gaya merata, atau biasanya kalau merata itu dia kan bekerja di seluruh permukaannya ya. Nah, ini kalau gaya terpusat itu dia bekerja di salah satu titiknya di balok tersebut. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Ini untuk P1. Dia itu jaraknya sekitar 15 dari tumpuan yang A, kemudian P2-nya itu berarti jika kita tambahkan 30 dari A atau 20 dari B. Ini mohon maaf, ini itu. Halo, apa kukukan? Mohon maaf, ini mic-nya siapa ya? Belum dimatikan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Kemudian pada bagian ini kita akan menentukan nilai dari reaksi tumpuannya. Nah, reaksi tumpuannya itu di sini kita ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Nah, itu untuk reaksi tumpuannya kita tulis saja di titik A itu RA, kemudian di titik B itu RB. Seperti cara-cara grafis sebelumnya, sebelum kita bisa mensejajarkan garis di sebelah gambar kiri ini, kita akan membuat diagram kutubnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ini untuk bagian ini ya, yang saya kotaki. Nah, kita itu bisa memperolehnya setelah kita sudah menggambar garis resultan yang warna hijau ini di sebelah kiri. Jadi ini nanti untuk tahap akhirnya, untuk yang di bagian kotak itu untuk tahap akhirnya. Nah, kemudian langkah yang pertama kita akan membuat diagram kutubnya. Diagram kutubnya. Seperti biasa juga kalian menentukan skalanya.
Nah, nanti ini untuk yang di soal sepertinya skalanya udah diketahui untuk skala gayanya berapa dan skala jaraknya itu berapa. Nah, jadi kalian tinggal menyesuaikan. Kemudian setelah kalian skalakan, kemudian kalian gambar P1-nya, kemudian gambar P2-nya. Setelah itu kalian menentukan titik S. Nah, ini sembarang ya, tapi kalian kira-kira agar posisinya itu nanti garisnya tidak terlalu tumpul atau tidak terlalu runcing. Nah, setelah menentukan titik S ini, kalian tinggal menarik garis ya ke pangkalnya P1, kemudian ujungnya P1 atau pangkalnya P2, ini terus dan terakhir ke ujungnya P2. Kalian tarik garis, kemudian jangan lupa kalian namai masing-masing garisnya. Garis 0, garis 1, dan garis 2. Jika kalian memiliki mungkin pulpen warna itu juga akan lebih baik jika kalian bisa membedakan warna. Jadi ketika kalian menggambar, nanti kalian tidak tertukar-tukar. Nah, setelah kalian sudah menentukan garis 0, 1, 2 ini, kemudian kalian sejajarkan garis-garisnya di gambar yang sebelah kiri. Kalian sesuaikan garis 0, ini garis 0, ini garis 0 ya. Kemudian kita lanjutkan ke garis 1. Nah, garis 1 itu mulainya dari perpotongan garis 0 dengan garis B ini ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, untuk garis yang terakhir, sama dari perpotongan kita tarik garis. Nah, seperti itu. Ya, sebelumnya tadi juga, ini mungkin di awal kalian perlu membuat garis bantu dulu ya. Jadi untuk garis di bagian tumpuan ini, kalian buatlah garis bantu. Ini ya, ini kemudian dari gayanya juga kalian buatlah garis bantu. Seperti ini. Jadi untuk memudahkan kalian, posisinya itu tumpuannya di mana, gaya yang bekerjanya juga di mana. Nah, kemudian setelah kita sudah mensejajarkan semua garis di sebelah gambar di sebelah kiri ini, kemudian kita tinggal menarik garis untuk resultannya. Nah, untuk garis resultannya itu kita tarik dari perpotongan garis 0 ini. Nah, kita juga perlu memahami karena gaya yang bekerja di sini itu dia searah. Jadi untuk menentukan resultannya kita hanya tinggal menambahkan saja. Nah, ini di gambar ini kita tambahkan ini resultannya, ini garis R-nya saja ya. Ini garis R-nya. Kemudian untuk menentukan nilai RA dan RB-nya itu sebelumnya ini kita tarik garis ya, tadi R-nya itu dari perpotongan yang titik 0 dan titik 2 ini yang akhir ini dan ini kita hubungkan. Kemudian setelah sudah dihubungkan, sudah menemukan garis R-nya, kita pindahkan ke gambar yang sebelah kanan ke diagram kutubnya. Nah, ini kita pindahkan ke bagian ini ya. Ada garis putus-putus warna hijau. Nah, itu adalah pensejajaran dari garis dari gambar yang sebelah kiri. Setelah kita menemukan garis R-nya ini. Oke, selanjutnya langkah yang terakhir, bagaimana kita menentukan pembagian dari RA dan RB-nya. Nah, untuk RA dan RB-nya setelah kita menarik garis resultan di diagram kutub ini, kita panjangkan garisnya. Nah, ternyata diperoleh titik di bagian ini. Kalian bisa lihat ya, titik di sini. Kemudian, kalian tarik garis lurus, memotong garis R-nya. Ini garis lurus ya, memotong R-nya. Sehingga kalian bisa melihat ada pembagian dua bagian dari R, yang bagian atas itu dia RA, dan yang bagian bawah itu RB. Kemudian bagaimana kita menentukan yang mana RA, yang mana RB. Ini kita bisa baca penjelasan di bawahnya. Secara visualnya dapat dilihat pada gambar balok yang dibebani P1 dan P2, dia itu mendekat ke arah tumpuan A. Nah, jadi sehingga untuk tumpuan A itu dia akan menerima
bebannya itu lebih besar dari bagian B. Jadi otomatis untuk reaksi gaya di titik A, di tumpuan A itu akan lebih besar dari tumpuan yang B. Jadi untuk menentukan, tinggal kita lihat mana garis yang menunjukkan dia itu lebih panjang. Kalian ukur, ternyata yang lebih panjang itu bagian garis RA. Nah, berarti yang lebih panjang itu untuk RA, yang satunya lagi untuk RB. Itu untuk menentukan RA dan RB-nya. Nah, kemudian untuk menentukan nilainya, tinggal kalian ukur juga dengan penggaris. Tadi kan sudah menggunakan skala ya. Setelah kalian menemukan, diukur dengan penggaris, misal ketemunya itu 3 cm. Nah, ternyata kalian itu tadi menggunakan setiap 1 cm-nya itu, dia mewakili 2 meter. Jadi, ketika dia dihitung hasilnya itu 3 cm, kemudian kita kalikan dengan 2, jadi nilai RA-nya itu nanti 6. Nah, misal seperti itu ya. Ini untuk mencari reaksi tumpuan dengan cara grafis. Nah, untuk grafis ini mungkin saya harapkan adik-adik itu udah paham ya, karena ini grafis itu sudah kita ulangi hampir tugas ke 3 atau 4 ini, jadi pemahaman tentang grafis itu sudah lebih baik lagi. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, kemudian ini ada langkah-langkahnya juga, jika kalian masih bingung bisa sambil membaca langkahnya. Nah, kemudian ini ada model lain juga. Nah, ini bedanya dia itu menggambarnya di bagian atasnya ya. Tadi kan di bagian bawah, namun ini di bagian atasnya. Tapi caranya sebenarnya sama saja. Kita tetap membuat diagram kutub. Ini yang sebelah kanan, kita buat diagram kutubnya. Kemudian ini kita buat garis bantu untuk masing-masing titiknya ya. Di titik A kita buat garis bantu, kemudian di bagian gaya P1, kemudian gaya P2, di tumpuan B kita buat garis bantu ini yang titik-titik seperti ini ya. Kita buat garis bantunya. Setelah membuat garis bantu, kemudian kita akan menentukan di mana posisi resultannya. Nah, sama seperti tadi cara pertama, kita buat gambar diagram kutub, kemudian sudah menentukan garis 0, 1, 2-nya itu di mana, kemudian tinggal kita sejajarkan, dan perpotongan antara garis yang 0 dengan garis yang 2 itu, dia akan menjadi letak resultan. Nah, ini resultannya karena searah, sama seperti yang pertama, karena searah, jadi kita tinggal menjumlahkan resultannya, ini garis resultannya ya, kemudian kita nanti akan bisa membagi. Nah, setelah kita sudah menemukan garis R-nya ini, kita nanti akan membagi menjadi RA dan RB. Ini caranya juga sama, nanti setelah perpotongannya ini kita hubungkan. Ini potongannya kita hubungkan untuk menentukan di mana pembagian RA dan pembagian RB-nya. Nah, ini ya. Garis satunya itu ini di sini. Kalian tinggal menghubungkan titik awal dengan titik akhirnya. Dari tumpuan yang A dengan titik perpotongan yang garis 1 dengan garis bantu milik B ini. Itu caranya sama saja seperti yang pertama. Nah, kemudian di slide yang terakhir, ini ada soalnya. Nah, perbedaan soalnya itu hanya ada di beberapa banyaknya gaya ya di sini. Di soalnya itu ada 3 gayanya. Namun caranya sama saja dan gayanya itu juga searah. Jadi kalian tinggal menjumlahkan untuk mengetahui nilai resultannya. Nah, ini skala gayanya 1 cm itu sama dengan 1 kN. Kemudian untuk skala jaraknya itu setiap 1 cm sama dengan 5 meter. Nah, kemudian ini yang perlu dicatat untuk nomor absen. Nah, kemarin ada beberapa yang tidak membuka grup mungkin ya. Jadi untuk nomor absennya ini agar perbandingannya nanti tidak terlalu besar, misal untuk
nomor absen yang puluhan. Misal nomor absen 25, nah ini kalian buat saja menjadi 2,5. Nah, untuk yang lain juga berlaku seperti itu. Nah, jadi nanti gambarnya itu tidak terlalu besar. Seperti itu ya. Mungkin nanti jika ada tambahan pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakan lewat WA. Kemudian jika ada yang belum jelas, itu nanti bisa dibuka lagi di video pembelajarannya. Ini saya buat sama seperti ini. Jadi kalian bisa mengulang-ulang lagi bagian mana yang belum dipahami. Mungkin itu saja untuk materi elemen statika, mencari reaksi tumbuhan secara grafis. Terima kasih. Baik, langsung saja saya lanjut untuk elemen BIM. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Baik, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Nah, langsung saja saya ulang materi minggu lalu sedikit. Nah, jadi di BIM ini kita akan belajar mengenai aplikasi perangkat lunak, yaitu untuk menggambar. Nah, di sini kalian mendapat gambar teknik kan? Nah, itu kan secara manual. Nah, ini kita akan menggambar suatu denah di dalam menggunakan aplikasi. Namun kita belajar untuk dasar-dasarnya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa yang belum memiliki laptop ya. Namun untuk kalian yang belum mempunyai laptop, jangan minder. Kalian bisa konsultasi ke saya atau minta diajarin langsung saya. Nanti saya akan buatkan jadwal untuk bertemu di sekolahan. Nah, untuk termasuk untuk siswa yang belum bisa mendownload aplikasi AutoCAD ini. Nah, di sini kan aplikasi AutoCAD ada beberapa macam ya, ada beberapa versi. Ada yang dari 2010, 2016, 18, sampai sekarang ada yang 21. Nah, saran saya untuk laptop yang mungkin speknya masih rendah, mungkin bisa mendownload AutoCAD 2010. Karena saya juga menggunakan AutoCAD 2010. Sebenarnya sama saja. Kita cari aman aja biar saat mengerjakan kita lancar seperti itu. Nah, lanjut. Sebenarnya materi AutoCAD ini sedikit ya, kita banyak prakteknya. Jadi untuk modulnya sudah saya kirim di GCR, mohon dipelajari. Nah, ini adalah tampilan AutoCAD. Jika yang sudah mendownload, bisa dilihat-lihat, bisa dipelajari sendiri. Ini adalah tampilan AutoCAD. Nah, yang keterangan nomor 1 itu adalah menu bar. Menu bar ini berisi file, edit, view, format, tools, draw, dimension, dan sebagainya. Lalu untuk yang nomor 2, ini ada toolbar. Ini berisi icon, lambang, dari masing-masing perintah yang ada di AutoCAD. Lalu yang nomor 3 itu ada command line. Ini adalah tempat untuk menginput perintah ataupun angka-angka. Nah, untuk nomor 3 ini, kita untuk menginput angka atau ukuran sesuai yang kita inginkan nanti. Lalu nomor 4 ada display, itu untuk melihat output dari perintah yang telah kita inputkan. Nomor 5 ada crosshair sebagai alat navigasi kita di AutoCAD atau sebagai kursor. Nah, ini nomor 5.
Ini kursor di AutoCAD bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada tombol-tombol fungsi. Kita langsung masuk ke materi ini ya. Nah, di program AutoCAD ini ada beberapa tombol. Nah, tombol-tombol tersebut ada Escape, terdapat di keyboard laptop kalian. Nah, Escape ini fungsinya untuk membatalkan perintah. Andaikan kalian ingin membuat line, sudah kalian ketik L enter, namun tidak jadi. Nah, itu bisa kalian ketik escape untuk membatalkan perintah tersebut. Nah, yang kedua ada F1, ada F1 ini berfungsi untuk menampilkan keterangan atau bantuan. Lalu F2 berfungsi untuk menampilkan jendela. Nah, jendela ini berfungsi untuk melihat perintah-perintah apa saja yang telah dipakai. Lalu F3 itu ada OSNAP untuk mengaktifkan atau menonaktifkan OSNAP. F4 itu berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tablet. Mungkin dari sini masih agak awam ya, bingung ya, karena kalian belum praktek secara langsung. Nah, minggu depan kita usahakan semua sudah yang memiliki laptop sudah ada AutoCAD, jadi kita bisa Zoom atau Meet menggunakan AutoCAD secara langsung. Nah, untuk F5 ini berfungsi untuk berpindah bidang gambar pada proses penggambaran isometrik. Lalu ada F6 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi koordinat dari AutoCAD. Lalu F7 berfungsi untuk menampilkan atau menghilangkan grid pada AutoCAD. Jadi di lembar AutoCAD itu ada grid kotak-kotak seperti ini kecil-kecil. Nah, itu bisa dihilangkan dan bisa ditampilkan menggunakan tombol F7 tersebut. Nah, lalu ada F8. F8 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi modus ortogonal. Jadi, ketika kalian ingin membuat garis lurus secara vertikal atau horizontal, itu bisa mengaktifkan dengan cara memencet tombol F8. Nah, lanjut, ada F9, itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi snap dari AutoCAD. F10 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi polar dari AutoCAD. Lalu F11 itu berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi objek snap tracking pada AutoCAD. F12 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi dynamic input dari AutoCAD. Nah, lalu ada Enter. Enter itu berfungsi untuk mengakhiri perintah. Ketika kalian ingin membuat garis, kalian bisa klik L, line, lalu Enter. Jadi Enter itu untuk ketika ya untuk mengakhiri perintah yang ingin kita buat tersebut dari icon-icon tersebut. Nah, lalu ada spacebar, itu berfungsi untuk mengakhiri perintah sama dengan enter. Nah, ini lalu ada kontrol. Kontrol ini berfungsi banyak banyak fungsinya ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Untuk kontrol new itu mengaktifkan perintah new seperti halnya aplikasi-aplikasi lain. Nah, ada kontrol Q itu untuk perintah close. Nah, ini kontrol W
Fungsinya sama dengan Ctrl F. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita ada beberapa toolbar, command line, dan beberapa icon fungsi dari AutoCAD. Nah, di sini ada toolbar penting, yaitu yang pertama ada toolbar standar. Nah, ada gambar seperti ini. Jika kalian sudah membuka AutoCAD, nah di sini ada beberapa perintah ya. Ada new, terus ada copy, cut, paste, lalu toolbar layer. Nah, toolbar layer ini berfungsi untuk mengatur layer. Jadi nanti kita sebelum membuat suatu gambar itu kita akan mengatur layer terlebih dahulu. Mana garis untuk tebal, tipis, seperti itu. Nah, lalu ada toolbar properties. Nah, fungsi ini kita bisa mengetahui warna, jenis garis, dan ketebalan garis dari sebuah objek. Jadi kalian yang kemarin belajar gambar teknik, ada tebal tipis garis, lalu ada garis putus-putus, terus titik-titik. Nah, itu kita bisa bikin di aplikasi ini. Jadi kita tidak bikin manual. Tuh, tinggal klik, lalu diatur garisnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, lalu ada toolbar stylist. Nah, jadi mungkin itu saja ya. Nah, dari sampai ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak ya? Halo semua, ada yang ingin ditanyakan tidak ya? Mungkin cukup ya, karena belum semua mempunyai aplikasi, jadi mungkin masih pada bingung. Sedikit perkenalan aja untuk aplikasi AutoCAD ini. Selanjutnya saya akan membuat jadwal untuk pertemuan kita agar kita bisa tatap muka dan praktek mengaplikasikan AutoCAD ini secara bersama-sama. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WA saya. Seperti itu. Baik. Untuk elemen BIM bisa saya cukupkan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, untuk materi sudah disampaikan semua ya. Jadi untuk tugas juga nanti silakan cek di GC ya. Selalu cek di GC masing-masing tugas. Terus ini yang nggak hadir ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya. Jadi karena tadi masuknya banyak yang bareng, mungkin saya ceknya juga agak kesulitan ya. Siapa ini? Oh, Kristosan ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Kita tidak usah lama-lama lah. Yang penting materi yang disampaikan kalian semua bisa mengikuti ya. Mungkin untuk jangka panjang, untuk jangka ke depan, mungkin tidak semua
elemen yang disampaikan, tidak semua elemen ya, disampaikan via G-Meet atau Zoom ya. Jadi cukup nanti yang perlu-perlu saja ya, nah, karena waktunya juga terbatas dan saya yakin kalian juga mungkin ada yang keberatan ya, kuotanya cepat habis Pak. Nah, ini karena saya tahu kalian seperti itu ya, jadi kita tidak usah lama-lama. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup ya?